Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Kali ini kita akan melihat lagi sebuah video yang mana Habib Sepuh ini mengatakan bahwa dia bersumpah juga kalau misalnya kakek mereka berbohong dia akan kena laknat ya teman-teman. Dan dia ini mengingatkan kepada semua yang membenci atau menghujat ya teman-teman. Sebenarnya kita nggak membenci sih, kita kan cuma cari bukti atau gitu teman-teman. Oke, mohon disimak supaya gak gagal paham. Kalau yang tahu ilmu-ilmunya boleh komentar. Saya bisa mengatakan, Habib Muslim bisa mengatakan, demi Allah, atas nama Allah, wabi kitabillah, dengan kitabullah, kalau seandainya kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, menyatakan kita sebagai nasab kepada Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kakek moyang kami yang mengajarkan semua. Dan saya anjurkan kepada yang mendustakan, bicarakan di rumah dan katakan kepada Allah Subhanahu wa taala sendiri, kami tidak boleh mendoakan umat Nabi Muhammad kecuali dengan baik. Tidak boleh. Ada satu orang tadi saya katakan apa? Kepada untanya Nabi Muhammad harus kita sayang, menghormat. Jangan-jangan Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sendal kiai kita jaga, ayam kiai kita jaga, kambing kiai kita jaga. Ini bukan umat Nabi Muhammad SAW. Jadi tidak mungkin. Jadi para habaib itu diperintahkan untuk apa? Pertama, untuk mengorbankan harta, waktu, tenaga untuk mengambil umat Nabi Muhammad, mencintai Nabi Muhammad SAW. Bukan mencintai dirinya, bukan, mencintai Nabi Muhammad SAW. Itu bekal kita ke Rasulullah SAW. Saya anjurkan lagi, saya atas nama Ahlul Bait, habaib semuanya, berani bersumpah demi Allah dan Rasulnya, kalau seandainya kakek moyang kami berdusta, menyatakan bahwa kita keturunan Rasulullah padahal bukan, maka laknat akan turun kepada kami dan kakek moyang kami semuanya. Maka kepada saudara kita yang mengingkari, bicarakan di rumah, nggak usah pakai media, nggak usah pakai media. Katakan, ya Allah, kalau tuduhan saya benar, maka jelaskan seluruh urusannya. Kalau tuduhan saya tidak benar, maka turunkan laknat kepada saya. Sama seperti saya mengucapkan kepada di hadapan kalian, biar sebanding. Tapi saya harap tidak dilakukan, karena akan terjadi masalah besar. Karena Allah tidak akan meninggalkan orang yang zalim. Kalau kakek moyang kami betul-betul dilaknat oleh Allah, dusta kepada Allah dan Rasulnya, pasti di dalam keluarga habaib ada perampok, ada pembunuh, ada germo, ada bandar semuanya. Akan terjadi demikian kalau memang keluarga kami memang keluarga dilaknat. Jangan mengatakan kami tetap cinta kepada habaib. Tidak. Kalau kakek moyang kami dusta kepada Allah dan Rasulnya, kami tidak cinta kepada mereka, kami akan melaknat mereka. Tapi kami yakin kakek moyang kami dalam keadaan benar, dan kami bisa bersumpah dengan mubahalah. Demikian, walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini kita akan melihat tanggapan dari Said Sep tentang yang muslim, yang non muslim juga punya hak. Mereka hak damai tinggal di negeri Indonesia, hak untuk mempertahankan kehormatan, hak mempertahankan harta dan keluarga mereka, hak untuk menjaga marwah leluhur mereka, punya hak. Jangan merasa sombong hanya karena nasab, mengkerdilkan orang lain, mengkerdilkan ulama, kiai-kiai disebut binatang. Ada yang dikatakan anjing, ada yang dikatakan babi, ada yang dikatakan curut. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah, kita sebagai warga negara, hukum adalah panglima. Karena Rasul SAW mengajarkan bagaimana integritas hukum ditegakkan, bagaimana supremasi hukum juga ditegakkan. Betul tidak? Jadi jangan takut, wahai saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun anda berada. Jika ada orang yang mengaku sebagai keturunan Rasul tapi mengambil hak anda, mengkerdilkan ataupun menghinakan kehormatan anda ataupun leluhur anda, anda punya hak untuk membela, anda punya hak untuk melawan. Terima kasih. Semoga kajian kita malam hari ini bermanfaat. Ada makalah dari seorang ulama salafus soleh, ulama yang hidup di kurun 3 abad pertama Hijriah. Qala ahadun minas salafi,
innamal ilmu mawahibun yu'tihi Allahu man ahabba min khalqihi. Sesungguhnya ilmu itu merupakan anugerah yang agung yang Allah hanya memberikannya kepada orang-orang yang Allah cintai dari kalangan hamba-hambanya. Walaysa yanaluhu ahadun bil hasabi. Ilmu itu tidak diperoleh karena nasab. Walau kana li'illatil hasabi lakana awlan nasi bihi ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Andaikan nasab menjadi sebab seseorang mendapatkan ilmu, maka tentu anak keturunan Nabi, ahlul bait Nabi lah yang paling berhak di antara manusia untuk mendapatkan banyaknya ilmu. Tapi buktinya banyak orang-orang yang bukan ahlul bait Nabi, mereka itu menjadi orang alim, betul? Dan sebaliknya banyak orang yang mengaku ahlul bait Nabi gak mau ngaji, bahkan pernah ngaji kepada kiai, kepada ulama, gak lama kemudian karena dia dianggap mulia oleh masyarakat, dia bikin majelis, kemudian bikin majelis ratib, maulid, lalu bersikap tidak sopan kepada gurunya yang dulu ngaji kepada gurunya. Ini kejadian nyata. Sahabat saya al-maghfur lah, Kiai Amrin Solihin, ya Allah yarham, di Cikarang, Kiai NU Tulen. Ada orang mengaku keturunan Nabi, pernah ngaji kepada beliau, kemudian bikin majelis karena masyarakat menghormati Nabi, sebagai dia sebagai mengaku orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, dihormati orang datang. Ketika sudah punya majelis sendiri, tidak punya rasa hormat kepada gurunya, kepada kiai, yang seolah mengharapkan kiainya lah yang cium tangan kepadanya. Sombong banget sih lu. Bisanya apa? Kalau punya keinginan, minta duit paksa kepada jamaahnya. Mas Fauzan MARC yang menjadi korbannya, ya Azmil MARC yang jadi korbannya, banyaklah kayaknya yang jadi korbannya. Makanya mereka sekarang ngaji ke saya, nggak ngaji lagi ke sana. Ya kenapa? Karena menjadi korban pemerasan. Ada yang diminta, sekali minta 5 juta, kalau enggak marah, ente kualat, nggak dapat syafaat ente. Ya Allah. Kiai Amrin, rumahnya didatengin, Kiai Amrinnya masih di luar, hadir pengajian saya. Orang ada yang datang di rumah, ketika pergi dompet hilang, ponsel hilang, kitab Kiai Amrin juga dibawain. Ya Allah. Makanya nak, ini kitab-kitab saya tolong dijaga ya. Kalau ada orang-orang mau ngambil kan, bagaimana? Lelepkan bae ka dia tah. Kolam direncah bae ngarah jadi makanan iwak bae lah. Tuman. Jangan takut ya. Kita ini mencintai ahlul bait Nabi. Habib Abu Bakar telah memberikan nasihat kepada mereka-mereka yang mengaku ahlul bait Nabi tapi tidak sopan, mulut kotor, mengkerdilkan, menghinakan orang lain. Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi sampai memberikan ultimatum kepada orang-orang oknum-oknum tersebut. Kata Abu ya, termasuk juga kepada orang-orang yang mengatakan Wali Songo tidak punya anak keturunan, tidak punya keturunan dari anak laki-laki, tidak punya anak laki-laki. Abu ya Said Abu Bakar bilang, Habib Abu Bakar Al-Attas Az-Zabidi, beliau bilang, Mufti Ternate tapi tinggalnya di sini di Depok, majelisnya. Wali Songo itu ahlul bait Nabi. Dan Wali Songo punya anak, punya keturunan, anak laki-laki ya ada. Kalau ada orang berkata, tapi RA tidak mencatat mereka. RA itu baru dibentuk oleh pemerintah Hindia Belanda, VOC, pemerintah kolonial Belanda tahun 1928. Ya. RA itu baru dibentuk, baru ada, disahkan, ditandatangani oleh pemerintah Hindia Belanda. Sebentar, saya lupa nama ini ada nih.
RA Rabithah Alawiyah adalah satu organisasi massa, ormas Islam. Kemudian tipenya LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat. Mengajak kita kembali. Kenapa kita berada di tempat ini? Sebetulnya kita hanya nampak tilas daripada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rasul Muhammad SAW ditempatkan oleh Allah di tempat yang strategis, sehingga dakwah Nabi Muhammad bisa tersebar di seluruh muka bumi. Dan Indonesia ini adalah salah satu daripada dakwah Nabi Muhammad SAW yang mengalir melalui para dzurriyyatir Rasul, melalui keturunan para sahabat-sahabatnya Nabi Muhammad, yang mengalir melalui para ulama-ulama, dan semuanya sampailah kita di tempat ini bukan sembarangan, tetapi adalah berdasarkan pemahaman datangnya Islam di negara ini adalah ijtihad, petunjuk dari orang-orang saleh yang mereka memohon petunjuk dari Allah. Kita masuk ke tempat ini setelah tanahnya subur, disuburkan oleh para wali-wali yang datang lebih dahulu. Kita diingatkan untuk menyebar di seluruh penjuru dunia, di Afrika Utara, di Afrika Timur, di Asia Tenggara, di Asia Selatan, dan di seluruh tempat mengalir darah daripada Rasul Muhammad SAW, membawa akhlak Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah, saya hanya mengingatkan kepada kita semua yang hadir di tempat ini, kita saat ini berada di zaman medsos yang sangat rumit, yang kita seringkali tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Dan zaman ini masuk di seluruh lapisan masyarakat. Zaman ini masuk di seluruh rumah tangga dan segala lapisan kehidupan, mulai anak kecil sampai orang-orang yang dewasa. Tidak bisa dibendung. Ini sunnah kehidupan. Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengingatkan kepada putranya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib untuk waspada bahwa zaman pasti berubah. Tidak mungkin zaman ini akan mengalir seperti yang kita rencanakan. Pasti kita akan hidup di zaman perubahan. Zaman sebelumnya Al-Habib Taufik ini memegang Rabithah tidak sama dengan zaman sekarang ini. Tantangannya pun beda, ya, tapi ikatannya sama, nilainya sama, tugasnya sama, amanahnya sama. Kita menjaga akhlaknya Rasul Muhammad SAW. Ini yang tidak boleh berubah. Dan di zaman yang sulit ini, yang paling penting kita jaga adalah banyaknya diam. Banyaknya diam untuk tidak sekedar menjawab segala macam yang sampai kepada kita. Kita kembalikan kepada caranya Nabi Muhammad SAW, senyumannya Rasulullah SAW, kelembutannya Nabi Muhammad, akhlaknya Rasulullah, bagaimana silaturahimnya Rasulullah, bagaimana tolong tangannya karimnya Muhammad SAW. Dan ini adalah amanah yang harus kita jaga. Alhamdulillah, saya yakin sudah banyak yang diperbuat oleh Rabithah saat ini, banyak yang sudah dilakukan, banyak perubahan yang kita melihatnya, walaupun masih ada catatan-catatan yang tadi saya sampaikan dengan Sekum. Kalau saya ucapkan di sini, jangan sekarang keras-keras kata dia, jangan keras-keras kata dia, nanti kita tulis saja insya Allah. Tapi ini amanah sudah dijalankan dengan baik, kita apresiasi apa yang dijalankan oleh Al-Habib Taufik dengan DPP-nya, dengan keluarganya, keturunannya, semuanya. Saya mengingatkan kepada semua yang hadir ini,
Yang kedua, itu yang pertama saya ingatkan. Yang kedua, bahwa Rabithah Alawiyah ini tidak bisa berdiri sendiri. Kita merupakan bagian daripada umat. Tadi sudah disampaikan, kita merupakan bagian daripada umat. Ya, kita harus menjalin silaturahmi dengan seluruh ormas-ormas yang ada di muka Indonesia ini. Dan kita merupakan bagian yang tidak terpisahkan daripada NKRI ini. Apapun yang dilakukan oleh Rabithah Alawiyah, ujungnya, muaranya adalah perbaikan daripada akhlak umat Nabi Muhammad khususnya, dan umat nasional Indonesia, NKRI, bangsa Indonesia semuanya ini. Saya tidak akan menggurui terlalu banyak Habib Taufik, karena antum lebih tahu. Kita hanya membantu apa yang bisa kita lakukan surah ini untuk memudahkan, untuk mengingatkan, untuk menjaga amanah yang diberikan oleh muktamar. Dan mudah-mudahan apa yang kita lihat hari ini amat menggembirakan kita, dan mudah-mudahan Mukernas ini akan bisa mengevaluasi, mengkoreksi, memperbaiki apa yang belum, dan kita melihat ke depan bagaimana kita menyiapkan Rabithah Alawiyah ini sesuai dengan yang diharapkan oleh muktamar. Saya memohon kepada Allah, dan kita pasti semuanya yang hadir ini akan memohon kepada Allah, dan kita tidak pernah putus memohon kepada Allah untuk mendapatkan petunjuk hidayah, menjaga kebaikan, menjaga akhlak Nabi Muhammad SAW. Dan sebagai penutupnya, saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, dimudahkan amalan-amalan kita, kemudian kita diingatkan oleh Allah untuk selalu mendekat kepada Allah. Rabbana dhalamna anfusana. Oke teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, dia tadi dari Habib Sepuh, yang mana beliau mengatakan yang seperti itu ya teman-teman. Yang buat yang tidak percaya ya silakan, yang percaya silakan. Intinya ya udah, kita sesuai keyakinan, dan kalau misalnya salah ya kita benerin, seperti kalau ada ajaran-ajaran yang menyimpang ya teman-teman. Dan tadi Said Syekh Ali juga menyatakan bahwa seperti itu, kalau ada yang salah dibenarkan. Ya teman-teman, kalau mau komentar ya komentar yang kira-kira membangun, jangan mencela yang kami tidak membangun. Terima kasih semoga selalu, dan semoga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.